Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhailatul Rahmah, absen 13, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, semester 6, reguler, dari kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula, Nglawa, Kertosono, Nganjuk. Akan menyampaikan presentasi tugas dari mata kuliah Perbandingan Pendidikan dengan tema Pendidikan Nasional dan Pendidikan Internasional. Perbandingan pendidikan mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal, aspek, ataupun lebih. Artinya, dengan studi perbandingan tersebut, kita bisa membandingkan beberapa konsep, teori, atau sistem, dan praktek pendidikan satu sama lainnya. Kita juga bisa memperbandingkan beberapa konsep dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang ada pada suatu negara atau bangsa. Teori pendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku ada pada suatu bangsa atau negara tertentu, dan kita perbandingan dengan konsep pendidikan atau teori pendidikan atau sistem pendidikan yang berlaku di negara atau bangsa kita sendiri. Perbandingan pendidikan dapat dinyatakan sebagai suatu bidang pengetahuan yang mengkaji berbagai teori dan praktek dalam bidang pendidikan di berbagai negara, serta membandingkan sehingga melalui proses perbandingan terhadap berbagai penerapan kegiatan pendidikan di berbagai negara tersebut diperoleh pandangan dan pengetahuan yang luas tentang penerapan kegiatan pendidikan oleh suatu negara, termasuk sejarah pendidikan negara itu dari masa ke masa. Lanjut ke slide berikutnya. Dalam perbandingan pendidikan ini, saya mengambil tema pendidikan nasional dan pendidikan internasional. Presentasi ini disampaikan guna memenuhi tugas mata kuliah perbandingan pendidikan yang diajarkan oleh dosen Bapak Dr. Lukman MPD. Materi yang pertama yakni pendidikan nasional. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntunan perubahan zaman. Untuk mewujudkan cita-cita ini diperlukan perjuangan masyarakat, pemerintah, dan pelaksana pendidik atau guru. Selanjutnya yakni tentunya dalam pendidikan nasional pasti dibutuhkannya adanya visi dan misi. Apa visi dan misi dari pendidikan nasional Indonesia ini? Visi dari pendidikan nasional yakni terwujudnya sistem pendidikan sebagai peranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah sampai sekarang ini. Dan misi, apa misinya? Misinya yakni mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang ketiga, meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Yang keempat, meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. Dan selanjutnya, yang terakhir, memberdayakan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yakni karakteristik sistem pendidikan nasional Indonesia. Yang pertama, karakteristik kesisteman atau sistematiknya. Yang kedua, karakteristik sosial budaya. Yang ketiga, karakteristik tujuan. Dan yang keempat, karakteristik dasar dan fungsinya. Di setiap karakter-karakter tersebut pasti ada tujuan, maksud untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia ini menjadi yang lebih baik. Contohnya dalam karakter sistematik. Dalam karakter sistematik
Ini contohnya yakni pendidikan nasional adalah sebuah sistem yang menjadi subsistem dari sistem kehidupan bernegara kebangsaan untuk mencapai tujuan nasional. Dan yang kedua, sistem pendidikan nasional terdiri atas subsistem pendidikan sekolah dan subsistem pendidikan di luar sekolah. Sehubung dengan penyediaan kesempatan pendidikan yang luas, maka dianut asas pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, pendidikan nasional mengatur jalur pendidikan sekolah atas 3 jenjang utama, yakni ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, yang masing-masing jenjang terbagi pula dalam tingkatannya dan juga jenis kependidikannya. Lantas selanjutnya yakni contoh dari karakteristik sosial budaya. Sistem pendidikan nasional Indonesia berakar pada kebinekaan yang satu atau Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Terus yang ketiga yakni karakteristik tujuan. Karakteristik tujuan ini mencerdaskan kehidupan bangsa. Contohnya seperti itu. Yang kedua, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu, kehidupan bangsa yang cerdas adalah kehidupan bangsa dalam segala sektornya, politik, ekonomi, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya itu semakin menjadi kuat dan berkembang dalam memberikan keadilan dan kemakmuran bagi setiap warga negaranya. Lantas yang keempat yakni karakteristik dasar dan fungsi. Karakteristik dasar dan fungsi, dasar yuridis formal yang bersifat adil. Contohnya seperti itu. Terus fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional dan memantapkan ketahanan nasionalnya. Seperti itu. Materi yang kedua yang akan kita bahas yakni tentang pendidikan internasional. Pendidikan internasional atau international education dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian dunia melalui pendidikan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, selanjutnya muncul beberapa lembaga yang dikenal sebagai lembaga pendidikan internasional. Kategori internasional pada lembaga pendidikan internasional bisa dilihat dari sisi pendidikan dan tenaga kependidikannya yang berasal dari berbagai negara, atau dari sisi kurikulumnya yang sudah disesuaikan dengan standar internasional, atau juga bisa dilihat dari siswi-siswinya, banyak yang berasal dari berbagai mancanegara. Selain dari pengertiannya, dari secara historisnya pendidikan internasional sudah ada sejak lama yang berlangsung di beberapa kawasan di dunia ini. Contohnya seperti di kawasan Asia Selatan, terutama di India, telah berlangsung kegiatan pendidikan internasional sejak abad ke-6. Wah, sejak abad ke-6 sebelum Masehi, sudah lama sekali. Kawasan Asia Timur seperti Cina juga telah terdapat pendidikan internasional. Sedangkan di kawasan Eropa dan Amerika, keberadaan pendidikan internasional dimulai pada pertengahan abad ke-13 Masehi. Oleh karena itu, keberadaan pendidikan internasional memiliki sejarah yang amat panjang melalui dari hanya sebatas gagasan para ahli yang selalu kandas untuk diwujudkan sampai kepada terwujudnya cita-cita dan gagasan itu dalam kenyataan. Keren. And next, ini ada UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Tentang pendidikan internasional menekankan kepada pendidikan bagi perdamaian, hak asasi, dan demokrasi. Definisi inti dipertegas dengan adanya deklarasi pada Konferensi Indonesia dalam pendidikan ICE. Geneva 1994 dan disokong oleh umum UNESCO di Paris tahun berikutnya. ICE dikelola oleh Geneva 1994. Nah, tujuan dari pendidikan internasional sendiri adalah yang pertama, nilai yang universal bagi adanya budaya perdamaian, kemampuan untuk menghargai kebebasan dan tanggung jawab warga negara yang ada di dalamnya. Yang ketiga, pemahaman antar budaya yang mendorong pemersatu ide dan solusi untuk memperkuat perdamaian. Yang keempat, kemampuan untuk memecahkan konflik tanpa adanya kekerasan. Jadi memecahkan
permasalahan atau konflik antar warga negara, tapi tanpa adanya kekerasan. Wow. Terus yang kelima, kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan. Yang keenam, menghargai warisan budaya dan pemeliharaan lingkungan. Yang terakhir, adanya, ini yang paling penting, rasa solidaritas dan keadilan pada tingkat nasional dan internasional. Apa yang ingin dicapai oleh pendidikan internasional ternyata sejalan dengan pemikiran bangsa Indonesia. Pada alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terungkap pandangan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan, peri kemanusiaan, dan peri keadilan bagi semua bangsa. Demikian pula pada GBHN Ketetapan MPR nomor 4 1978 tercermin kembali usaha bangsa Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Jadi kesimpulan dari pembahasan presentasi ini adalah pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasar kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Kebudayaan tersebut syarat dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang melalui sejarah sehingga mewarnai seluruh gerak hidup suatu bangsa. Dan pendidikan internasional sendiri dikenal sebagai usaha dalam forum internasional untuk mewujudkan harmoni dan perdamaian di dunia melalui pendidikan itu. Jadi adanya kedamaian, adanya saling menjalin kayak kekeluargaan itu bisa diciptakan dari pendidikan internasional tadi dengan melalui jalur pendidikan. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, selanjutnya muncul beberapa lembaga yang dikenal sebagai lembaga pendidikan internasional. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku atau perbuatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.